Teman-teman, kita mungkin pernah baca cerita ya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib itu merasa kasihan melihat istri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, setiap hari lelah dan repot sekali untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sayyidah Fatimah itu, kata Ali, setiap hari mengambil air sendiri, menggiling gandum sendiri, membersihkan rumah sendiri, mengurus anak-anak sendiri. Dan dulu mengambil air itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kan ngambil air cuma tinggal buka keran, cuma tinggal pencet. Kalau dulu tuh ngambil air benar-benar pergi ke sumur yang jauh, kemudian membawa air yang berat ke rumahnya sendiri, dan itu bolak-balik beberapa kali dalam sehari. Begitu juga dengan menggiling gandum. Dulu tuh nggak pakai blender. Dulu giling gandum itu pakai batu ya, batu penggilingan yang manual, dan itu sampai membuat tangan Sayyidah Fatimah itu luka. Begitu juga ketika mengangkat air sampai badan Sayyidah Fatimah itu kurus. Gitu juga ketika membersihkan rumah, seluruh baju-bajunya Sayyidah Fatimah itu kotor. Melihat kondisi Sayyidah Fatimah yang sangat kerepotan mengurus rumah, sedangkan Ali nggak bisa banyak bantu karena juga banyak amanah dakwah di luar sana, maka suatu hari Ali mendengar kalau Rasulullah SAW baru mendapatkan banyak budak. Waktu itu memang proses untuk menghapus perbudakan itu bertahap ya. Nah, di Masjid Nabawi itu banyak kedatangan budak-budak yang ingin berkhidmat kepada Nabi. Jadi bukan budak yang diperjualbelikan, tetapi budak yang ingin membantu Nabi di Masjid Nabawi. Karena mereka dulunya sebelum Islam budak, setelah masuk Islam mereka pengen, kalau dulu mereka kerja kepada tuannya, sekarang mereka kerja kepada Nabi, walaupun gak dibayar, tapi perlakuan Nabi jauh lebih baik daripada tuannya. Dan mereka ingin memuliakan diri mereka dengan cara berkhidmat kepada Nabi, menolong Nabi, dan seterusnya. Mendengar berita bahwa di Masjid Nabawi ada banyak sekali budak yang datang untuk membantu kebutuhan-kebutuhan Nabi dan kaum muslimin di Masjid Nabawi, akhirnya Ali bilang kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, di Masjid Nabawi lagi banyak budak dan Nabi sepertinya pasti kelebihan pembantu. Coba kamu pergi ke rumah Nabi dan meminta satu orang pembantu itu untuk bisa membantu kamu di rumah." Maka kemudian Fatimah pun pergi ke masjid, pergi ke rumah Nabi. Pas sampai di rumah Nabi, dari luar Fatimah ngelihat rumah Nabi itu lagi banyak tamu. Jadi banyak sekali orang di rumah Nabi, karena emang Nabi ini sering menerima tamu untuk dakwah, untuk curhat, untuk belajar, untuk dengar Al-Quran dan seterusnya. Sehingga Fatimah dari luar ngelihat rumah Nabi itu lagi banyak tamu. Karena di rumah Nabi lagi banyak tamu, maka kemudian ini masih jalan ya? Masih jalan ya? Karena ngelihat banyak tamu, akhirnya Fatimah ngerasa nggak enak hati, malu gitu, mau mengganggu Nabi. Maka Fatimah berdiri di luar pintu ngelihat ke dalam, oh banyak tamu. Akhirnya Fatimah pulang lagi ke rumah. Saat Fatimah ada di luar pintu, di luar rumah, Nabi itu sebetulnya ngelihat, oh ada Sayyidah Fatimah, ada anakku Fatimah. Cuman karena banyak tamu, Fatimah pulang lagi, dan Nabi ngerasa nggak enak hati karena Nabi ini sayang banget sama Fatimah. Maka besoknya Nabi datang ke rumah Ali, datang ke rumah Fatimah, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuklah Nabi ke rumah Fatimah. Kemudian Nabi bertanya, wahai Ali, wahai Fatimah, kenapa kemarin Fatimah ke rumah, ada apa gitu. Kemudian Fatimah diam aja, malu, nggak mau menceritakan. Kata Nabi, wahai Fatimah, ngomonglah, ada apa gitu. Kata Ali, ya Rasulullah, Fatimah sebetulnya malu untuk menyampaikan ini dan merasa nggak enak hati. Fatimah merasa takut mengganggu kebutuhan Rasulullah SAW. Memangnya kenapa? Kata Nabi. Kata Ali, saya kasihan ngelihat Fatimah setiap hari capek, setiap hari repot, setiap hari lelah, dan saya takut dia sakit, saya takut dia nggak nyaman, saya takut dia tertekan. Karena setiap hari Fatimah itu mengurus rumah, mulai dari menggiling gandum, kemudian mengangkat air,
kemudian membersihkan rumah, mengurus anak-anak, membantu fakir miskin. Bukan hanya di dalam rumah tapi juga ke tetangga. Fatimah suka membantu orang. Sehingga saya ngerasa Fatimah ini kalau ngurus segala sesuatu sendiri nanti kasihan. Dia jadi sakit, dia jadi lelah dan seterusnya. Sehingga akhirnya saya meminta Fatimah untuk datang kepada engkau ya Rasul, meminta satu orang budak agar bisa membantunya di rumah. Karena aku mendengar lagi banyak budak di Masjid Nabawi. Mendengar curhat dari Ali tentang istrinya, maka Nabi SAW tersenyum dan kemudian bilang ke Fatimah, wahai Fatimah, mau nggak ayah kasih tahu sesuatu yang, mau nggak ayah berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Mau nggak ayah berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Ali dan Fatimah langsung penasaran. Kata Fatimah, apa itu wahai ayah yang lebih baik daripada pembantu? Kalau kita sekarang, kalau saya sebagai ayah, mungkin kalau anak saya perempuan udah nikah, saya ngelihat dia susah hidupnya, dia repot di rumahnya, suaminya juga sibuk dengan dakwah, pasti saya akan bilang, nak, kamu ayah beliin mesin cuci ya, nak, kamu ayah beliin dispenser ya, ayah beliin blender ya, ayah beliin apa misalnya kompor yang bagus, yang matic dan seterusnya. Ayah cariin pembantu ya, nanti biar ayah yang gajiin pembantu. Kalau saya sebagai ayah pasti saya akan menawarkan itu. Dan Fatimah ketika ditanya oleh Nabi, maukah engkau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Fatimah semangat, antusias, penasaran, apa kira-kira yang lebih baik daripada pembantu? Apakah kompor gas? Apakah mesin cuci? Apakah kulkas? Apakah dispenser? Apakah blender? Apakah seorang yang mungkin lebih ahli daripada seorang pembantu? Ternyata tahu nggak jawaban Nabi apa? Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian setiap kali kamu mau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka sesungguhnya itu lebih baik daripada pembantu. Itu lebih baik daripada pembantu. Sehingga akhirnya Sayyidah Fatimah mendengar nasihat dari Nabi tentang bertakwa kepada Allah, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, dan kata Nabi itu lebih baik daripada pembantu. Seketika Fatimah mengatakan, saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Artinya Fatimah percaya dan menerima nasihat Nabi bahwa yang lebih baik daripada pembantu adalah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Teman-teman, apa kira-kira pelajaran dari kisah Sayyidah Fatimah ini? Akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar orang yang tertekan ya secara mental. Ada yang tingkat yang paling ringannya mungkin stres. Tapi stres ini kalau dibiarin bisa sampai ke level depresi. Dan depresi biasanya sampai berujung dengan bunuh diri, na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika saya coba baca-baca beberapa berita tentang data orang yang mengalami stres atau tertekan, terutama di kota-kota besar, tapi juga sekarang udah menyebar ya, bukan hanya kota-kota besar, tapi juga di pedesaan. Orang yang stres itu rata-rata ya karena dia mengalami semacam perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan ekstrim dalam kesehariannya. Misalnya yang tadinya punya pembantu, tiba-tiba pembantunya pulang, tiba-tiba pembantunya berhenti, tiba-tiba pembantunya pindah kerjaan. Akhirnya kita sebagai seorang ibu rumah tangga stres untuk mikirin masak, mikirin nyuci, mikirin ngurus anak, mikirin bersih-bersih rumah. Itu bisa bikin stres. Atau orang yang kerja, misalnya tadinya dia kerja dengan atasan yang cukup memberikan ruang buat dia untuk ekspresi, untuk improve, tiba-tiba atasannya galak, strict, dan cukup
kaku misalnya, sehingga dia jadi stres. Atau mungkin bukan atasannya tapi lebih ke teman kerjanya yang bikin dia ngerasa nggak nyaman, akhirnya stres. Atau kita pulang kerja tiba-tiba macet, dan itu kita biasanya nggak semacet itu, tapi tiba-tiba macet banget, akhirnya stres. Gitu juga kemarin kejadian yang seorang bapak, seorang ayah membunuh putrinya, menyakiti istrinya sampai menyiksa istrinya sampai koma. Itu kan salah satu di antara contoh-contoh orang yang mengalami tekanan sampai membuat dia secara mental itu mengalami stres. Nah, mungkin ini relate ya dengan kisah Fatimah, karena apa yang dialami oleh Fatimah itu adalah sesuatu yang cukup membebaninya dalam keseharian. Walaupun kita nggak mengatakan Sayyidah Fatimah stres, tapi kalau lelah ya, kalau capek ya, kalau terbeban ya, kalau repot benar. Cuman wajar kalau Sayyidah Fatimah berharap ada yang bisa bantu beliau di rumahnya. Itu juga yang kita harapin dalam keseharian kita. Mungkin teman-teman anak muda stres karena tiba-tiba dapat banyak sekali PR, banyak sekali tugas, banyak sekali deadline, banyak sekali kerjaan. Kalau yang kuliah mungkin ini ngejar sidang sebentar lagi, skripsi, project. Kalau yang pengusaha misalnya ini lagi ngerjain satu project yang udah deadline banget, yang udah bahkan mungkin bukan hanya deadline tapi juga deadlock kali ya, yang udah mentok nggak tahu gimana, akhirnya stres. Ketika kita stres, semua kita mencari solusi yang menurut kita tuh kayak bisa ngeringanin beban kita, solusi yang bisa meringankan beban pikiran, beban tenaga, beban waktu, beban pekerjaan. Kita mencari solusi seperti itu. Dan itu juga yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mencari solusi untuk meringankan bebannya, dan itu adalah usulan dari suaminya juga, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang bisa meringankan beban pekerjaan di rumah tangganya, meringankan tenaganya, meringankan pikirannya, meringankan repotnya. Itu yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Tapi tahu nggak? Ternyata Nabi tidak memberikan solusi itu. Justru yang diberikan oleh Nabi itu adalah solusi lain yang nggak pernah terduga oleh kita. Ketika kita stres dengan pembantu yang pulang, ketika kita stres dengan pekerjaan yang numpuk dan semuanya juga lagi kejar deadline, ketika kita stres dengan tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas sekolah yang banyak, ketika kita stres dengan networking kita atau dengan pertemanan kita, sosial kita misalnya, ketika kita stres dengan perilaku pasangan kita berpikir solusi apa yang bisa meringankan saya. Ternyata teman-teman, solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikrullah, zikir.